Oke. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat paginya. Agak mendung, agak cerah. Wah, ini bisa berubah-berubah ya, tidak masalah. Selamat bergabung kembali dan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi teman-teman yang merayakan di sini semuanya. Semoga damai, sejahtera, bahagia, sehat semuanya, selalu berkah melingkupi kita semuanya saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Dan alhamdulillah hari ini juga kita istimewa memperingati 1 tahun Kagama Yoga secara resminya, karena sebetulnya kata Mas Patah kita beryoga setengah tahun sebelumnya juga, jadi sebetulnya sudah 1,5 tahun kita nggak kerasa ketemu di Zoom ini untuk beryoga bersama. Jadi yang setengah tahun itu beryoga dalam kandungan gitu ya Mas Patah. Ya. Lalu diresmikan tanggal 28 ya, kalau menurut SK-nya. 28 Desember kalau tidak salah itu. Jadi kita memperingati 1 tahun beryoga bersama dengan Kagama Yoga, Nusantara beryoga bersama Kagama. Alhamdulillah, semoga nanti ke depannya juga kita akan bisa terus bersama-sama beryoga setiap hari Minggu ya. Jadi tidak hanya mungkin bisa hybrid, nanti bisa luring dan daring, nanti akan di rancang bagaimana teknisnya, mungkin kalau saat ini masih agak sulit. Oke, dan istimewa juga hari ini akan ada Beliau dan Bu Oke sebetulnya ya, tapi Bu Oke masih belum bisa bergabung, sebentar lagi kita harapkan akan bisa segera bergabung, akan menjadi instruktur kita pada pagi hari ini. Jadi semangat, ini instrukturnya ada 2. Biasanya juga 2 ya Beli ya. Baik. Mungkin sebelumnya Mas Patah ada yang ingin disampaikan terkait dengan 1 tahun Kagama Yoga? Nanti saja setelah. Oke, baik ya, setelah latihan ya. Baik teman-teman, bersiap kita berlatih seperti biasa sekitar 1 jam, lalu nanti sekitar 15-20 menit kita akan berdiskusi dan mungkin ada yang disampaikan oleh Mas Patah sebagai ketua dari Kagama Yoga. Silahkan Beliau, kita mulai beryoga hari ini. Baik, terima kasih Mbak Rosa, terima kasih teman-teman sekalian. Kita langsung saja, karena kita juga sudah terlambat memulainya. Silakan, sambil menunggu Mak, kita duduk bersimpuh ya. Kita duduk bersimpuh, duduk di atas kedua tumitnya. Pastikan duduk nyaman. Kedua telapak tangan di atas paha, rileks, tulang belakang tegak. Kalau sudah merasa nyaman, kita pejamkan mata. Tugas kita saat ini hanyalah mengamati setiap tarikan nafas dan amati pula setiap hembusan nafas. Dalam keseharian kita benar-benar lupa untuk mengamati nafasnya. Padahal nafas adalah proses yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mari kita amati bersama. Amati nafas masuk, amati nafas keluar. Dengarkan saja apa yang harus didengar. Rasakan saja apa yang harus dirasakan. Kemudian secepatnya kembalikan pikiran hanya untuk mengamati napasnya. Ya, cukup. Mari
Satukan tangannya di dada, gosok-gosokkan tangan sampai kanan. Tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik, berikutnya pernapasan keras. Ya, dulu kita sering latih kepala bati, melepas napas, kempeskan perut. Ya. Kemudian hari ini kita belajar pastrika. Ya, ini pranayama. Jadi disebut pernapasan keras karena kita melakukan tarikan napas juga dengan semampunya, sekuat mungkin. Kemudian melepas napas juga lebih kuat, lebih bagus. Ya. Saya contohkan. Jadi tangannya di kiri kanan, kemudian jempol dijepit dengan keempat jari pada saat tarik nafas, kemudian lepas nafas. Tarik nafas, kembangkan perutnya, atau tidak usah memikirkan tubuhnya perut. Tapi begitu melepas nafas, pikirkan lepas nafasnya, pikirkan kempesnya perut. Jadi tarik nafas, tarik, kemudian lepas nafas. Kalau kepala bati, yang terdahulu kita hanya memikirkan melepas nafas saja, karena otomatis sudah tarik nafas. Jadi kempeskan perut, kempeskan perut, kempeskan perut. Kalau ini naik nafas, kembangkan. Ya. Baik, kita akan lakukan 3 putaran. Pastikan memejamkan mata. Tangan di kiri kanan. Begitu tarik nafas, buka tangannya di atas, lepas nafas, kepalkan lagi. Mari pejamkan mata, tangan di kiri kanan. Putaran pertama 10 kali. Pejamkan mata. 1, 2, mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Putaran kedua, boleh buka mata sebentar. Jadi pada saat lepas nafas, jatuhkan sikunya hampir, kalau bisa menyentuh rusuk kiri kanan. Tarik nafas, kemudian lepas. Tidak ditahan, ya. Tidak ditahan. Bahunya rileks, lepas, jatuhkan. Putaran kedua, 20 kali. Tangan di kiri kanan, pejamkan mata. Lakukan sedikit lebih kuat, sedikit lebih cepat. 1, 2, 3. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Ya, putaran ketiga 30 kali. Saya akan contohkan juga, akan lakukan lebih cepat, lakukan lebih kuat. Yang saya contohkan dulu dari nafas. 1, 2, 3. Lakukan semampunya, secepatnya, sekuatnya. Ya. Mungkin di sini menarik nafasnya bisa dilupakan, ya, tetapi kalau ingat, lakukan. Ya. Mari, tangan di kiri kanan. Pejamkan mata 30 kali. 1, 2, 3. Tetap pejamkan mata, kembali bernafas normal.
Ya, cukup. Buka mata perlahan. Boleh jinjitkan dulu kakinya bagi yang merasa pegal. Kita duduk pada sikap Vajrasana. Jadi Bhastrika itu adalah pernapasan keras yang secara fisik itu bisa untuk mengurangi sakit-sakit keseharian, sinusitis, sakit kepala, flu, pilek. Saya yakin itu karena saya sinusitis sudah total sembuh karena itu. Dan dalam itu sangat bisa mengurangi stres. Baik, boleh dilakukan nanti sebelum tidur, tidak usah keras-keras, tetap menuju kemampuan, dan setelah bangun tidur sama dengan kepala bati. Penapasan perut. Baik, masih duduk bersimpuh. Kalau pegang-pegang boleh jinjitkan kaki dulu. Mari angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Jari-jari tangan dibuka kuat. Tarik kuat tangannya ke atas. Telapak tangan berhadapan, pandangan ke jari tangan di atas. Bernafas normal. Kuatkan perutnya, bernafas normal. Tarik nafas. Lepas jatuhkan badannya ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras. Luruskan tangannya ke depan. Bernafas normal. Mulai kuatkan perutnya, amati nafasnya. Kembali tegakkan badan, angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas nafas, turunkan tangan ke samping kiri kanan, putar badan ke kiri. Pandangan ke belakang. Kuatkan perutnya, masukkan perut lebih dalam lagi, pandangan ke belakang. Bernafas normal, amati nafas. Cukup, kembali angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Tulang belakang tetap tegak, pandangan ke belakang. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali angkat kedua tangan ke atas. Jatuhkan pelan ke depan. Dorong badan ke depan, kita kobra. Pastikan kedua siku masih sedikit ditekuk. Kedua siku masih sedikit ditekuk, jari-jari tangan dibuka kuat, mencengkram dengan kuat, pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas nafas, putar leher ke kiri. Lihat tumit kaki kiri. Kemudian angkat telapak kaki kiri. Pandangan ke telapak kaki kiri di belakang. Rasakan tekanan kuat di ruas tulang belakang bawah. Cukup, turunkan pelan, kembali ke depan. Tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Lihat tumit kaki kanan. Kemudian angkat telapak kaki kanannya. Bernafas normal. Ya, cukup, kembali ke depan. Yuk, angkat badannya pelan. Adu buka, sana-sana. Downward facing dog. Bernafas normal. Tekan kuat tumitnya ke bawah. Dorong bahunya ke belakang. Amati nafasnya. Bernafas normal. Silakan tekuk lutut kiri kanan bergantian, pelan tetapi kuat. Kita panaskan hamstring kedua kaki. Ya, cukup. Kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kanan. Ya. Kalau yang belum merasakan sakit di pangkal paha kanan, tarik lagi lutut kanannya sedikit ke belakang. Tekan kuat pinggulnya ke bawah, tegakkan badan. Ayo, satukan tangan di atas. Tekan kuat badannya ke bawah, pandangan ke jari tangan di atas. Bernafas normal.
Satukan tangan di atas, tarik nafas. Satukan telapak tangan di atas. Lepas, turunkan pelan, putar ke kiri. Lihat siku kiri di belakang. Bernafas normal. Rasakan putaran kuat di otot-otot tulang belakang kita. Bernafas normal. Cukup, kembali ke depan. Turunkan tangannya pelan. Dorong pinggul ke belakang seperti biasa. Paha kanan tegak, kaki kiri lurus. Pandangan ke depan. Bagi yang belum bisa lurus, tegakkan saja badannya, tekan di atas lutut. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Dekatkan perut ke paha kiri, ditahan pada batas sakit di hamstring kaki kiri. Yang sudah kuat, boleh turunkan tangan, dekatkan wajah ke kaki kiri. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali, dorong ke depan. Yuk, kaki kiri ke belakang. Pelan. Lihat. Adu buka asana-asana. Bernafas normal. Tekan kuat tumitnya ke bawah. Dorong bahunya ke belakang. Bernafas normal. Mari, kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri. Pastikan. Tekan kuat pinggulnya ke bawah sampai batas sakitnya di pangkal paha kiri. Kalau belum merasa sakit, tarik lagi lutut kirinya ke belakang. Tegakkan badan. Tarik kuat tangan ke atas, tekan badannya ke bawah. Tetap kuatkan perutnya. Tarik nafas. Satukan tangan di atas. Lepas, turunkan pelan. Putar badan ke kanan. Kencangkan perut, pandangan ke siku kanan di belakang. Bernafas normal. Putar dengan kuat, kencangkan perutnya. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali turunkan tangannya di depan. Dorong pinggul ke belakang. Pandangan ke depan, tarik nafas. Boleh tekan lutut kanan. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Dekatkan wajah ke kaki kanan. Yang sudah kuat, tekan lebih kuat lagi. Yang lebih kuat lagi, silakan angkat jari-jari kaki kanannya. Bertumpu dengan tumit kaki kanan. Bernafas normal. Cukup. Dorong lagi ke depan. Mari kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya. Rilekskan. Kemudian dekatkan wajah ke kaki. Cium lutut. Tarik nafas. Angkat kuat tangan ke atas. Kencangkan perut. Tarik kuat tangannya ke atas. Lepas nafas. Turunkan pelan. Tangan di dada. Baik, bebaskan tangan. Kita akan lakukan Surya Namaskara. Target utama kita adalah kesehatan tulang belakang kita. Mari. Tetap tujuh matras. Tangan di dada. Tarik nafas. Angkat kuat tangan ke atas. Pelan tetapi kuat. Lepas nafas. Atau tidak usah memikirkan nafasnya. Sentuhkan tangan. Cium lutut, dekatkan wajah ke kaki. Kaki kiri ke belakang. Jauh ke belakang. Angkat dada. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Tekan kuat pinggulnya ke bawah. Amati nafasnya. Cukup. Turunkan pelan. Kaki kanan ke belakang. Adu buka swanasana. Astanga Namaskara. Turunkan dulu kedua lutut. Taruh dada di antara kedua tangan dagu lipat. Dorong sedikit ke depan. Kobra. Pastikan kedua siku masih sedikit ditekuk. Pandangan ke atas. Cukup. Angkat pelan. Boleh
jadikan kakinya dulu, angkat pelan, aduh buka suara sana, facing to. Kaki kiri ke depan, pastikan kaki kiri di antara kedua tangan, pastikan di antara kedua tangan, perturutkan lutut kanan, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Kedua tangan digantungkan, rileks, amati nafasnya. Cukup, turunkan pelan. Tangannya kaki kanan ke depan. Dekatkan wajah ke kaki. Tarik nafas. Angkat dua tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Buka mata perlahan. Kembali, angkat dua tangan ke atas, tarik nafas. Dorong ke belakang. Lepas nafas sedikit lebih cepat. Sentuhkan tangan, cium lutut. Kaki kanan jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup, turunkan tangan di depan. Kaki kiri ke belakang. Adu buka asana. Astaga, 8 anggota tubuh menjadi bumi. Dada di antara dua tangan. Dorong sedikit ke depan. Kobra Bhujangasana. Cukup angkat perlahan. Kembali, adu buka asana. Kaki kanan ke depan. Pastikan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri, angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Cukup, turunkan pelan, kaki kiri ke depan. Pada hastasana, dekatkan wajah ke kaki. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Cukup, bebaskan tangan. Itu tadi sudah sekarang. Kalau dalam sehari-hari kita tidak punya waktu banyak ya, lakukan vinyasa ini. Ya. Berapa putaran? 3 atau 5 putaran setiap hari. Maksud 3 ke kiri, 3 kanan, atau 5 kiri, 5 kanan. Itu sudah cukup ya, untuk kesehatan sehari-hari. Baik, masih vinyasa gerakan menyambung di ujung matras. Angkat kedua tangan ke atas. Lepas, jatuhkan pelan ke depan. Gantungkan kepalanya, rilekskan nafasnya sebentar. Kita beri aliran darah sedikit ke kepala. Ya, cukup. Dongakkan kepala. Lihat ke depan. Tarik nafas. Kemudian lepas. Kaki kiri ke belakang. Jinjitkan saja kaki kiri. Tekuk lutut kanannya. Tegakkan badan. Angkat dua tangan ke atas. Tarik nafas. Lepas nafas. Ditahan sebentar. Sekali lagi tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Sekarang tekan kuat tubuh kaki kirinya di belakang, pandangan ke depan. Badannya tetap tegak, tidak didorong ke depan, tegakkan saja. Tekan badannya lebih kuat lagi. Tarik tangan kanan ke belakang, tangan kiri pegang paha kiri dari belakang, pandangan ke tangan kanan di atas. Amati napasnya. Cukup, bentangkan tangan, kemudian putar tangannya. Putar, turunkan tangan kiri, tarik kuat tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas.
Kita lakukan putaran, kencangkan perut. Tangan kanan, dekatkan lagi lutut kanannya ke bahu kiri. Putar dengan kuat. Rilekskan tangan kanannya. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan. Yuk, dorong pinggul ke belakang. Dua kaki lurus, pandangan ke depan. Belum bisa lurus, tegakkan saja badannya. Tekan dengan dua tangan, pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, jatuhkan badan. Dekatkan dulu perutnya ke paha kanan. Yang sudah kuat, boleh turunkan tangan. Dekatkan wajah ke kaki kanan. Bernafas normal. Bawakan kepala ke depan. Tarik nafas. Angkat tangan kiri sekarang ke atas. Dua kaki tetap lurus. Pandangan ke tangan kiri di atas. Tarik bahu kirinya ke belakang. Tidak ragu-ragu. Ya. Yang sudah kuat boleh tempelkan telapak tangan kanannya di bawah. Pandangan ke tangan kiri di atas. Amati saja nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan kiri. Dorong ke depan. Mari. Angkat kaki kanan ke atas. Tarik nafas. Jatuhkan badannya pelan. Tekuk sikunya. Dekatkan wajah ke matras. Kemudian kobra. Jatuhkan badannya pelan. Tempelkan dagunya. Angkat kaki kiri. Topang dengan kaki kanan. Ditahan sebentar. Amati nafasnya. Pastikan telapak tangan di samping kiri kanan dada. Amati nafasnya. Kalau sudah merasa aman, tempelkan dagunya. Kalau sudah merasa aman, ayo Mbak Rita, angkat tangan ke samping kiri kanan. Tetap jaga keseimbangan. Jaga nafasnya. Ya, cukup. Turunkan pelan-pelan. Mari turunkan kakinya. Kembali kobra. Angkat perlahan. Gunung. Aduh, muka sana-sana. Boleh tekuk lutut kiri kanan. Mari kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Tekuk lutut kirinya. Tegakkan badan. Tarik dua tangan ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Kencangkan perutnya. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Sekali lagi. Lepas nafas. Tangan kiri ke depan. Tangan kanan ke belakang. Pandangan ke tangan kiri di depan. Tekan badan yang lebih kuat lagi ke bawah. Tumit kaki kanan menempel di belakang. Tekan badannya ke bawah. Angkat tangan kirinya ke belakang. Pandangan ke tangan kiri di belakang. Tetap amati nafasnya. Cukup. Bentangkan tangan dulu, luruskan. Putar. Turunkan tangan kanan. Di dekat telapak kaki kiri. Tarik tangan kirinya ke atas. Lutut kiri tetap ditekuk. Bernafas normal. Pandangan ke tangan kiri. Amati nafasnya. Untuk menjaga keseimbangan. Untuk menghemat energi kita. Menghemat tenaganya. Yuk. Cukup. Turunkan tangan kiri. Dorong pinggul ke belakang. Dua kaki tetap lurus. Pandangan ke depan. Boleh tekan kedua lututnya. Tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Yang sudah kuat, boleh dekatkan wajah ke tulang kering kaki kiri. Yang lebih kuat lagi, angkat jari kaki kirinya bertumbuh dengan kulit kaki kiri. Bernafas normal. Amati saja batasan sakitnya. Cukup. Bawakan kepala lihat ke depan. Mari, angkat tangan kanan ke atas. Tetap tekan kuat badannya ke bawah. Yang sudah kuat, boleh tempelkan telapak tangan kirinya di bawah. Sehingga tarikan berasa lebih kuat di pinggang sebelah kanan. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan. Dorong ke depan. Tekuk bulu lutut kirinya. Saya contohkan dulu ya. Itu ada 3 pilihan.
Ada 3 pilihan. Yang pertama, yang sudah agak kuat, angkat kaki kiri ke atas. Saya contohkan dulu. Kemudian tekuk sikunya, dekatkan wajah ke matras, kemudian dorong pelan ke depan. Langsung kobra. Ya. Yang kedua, kaki kirinya boleh angkat ke belakang, tarik nafas. Kemudian lepas, jatuhkan pelan. Ya. Yang ketiga, sedikit lebih ringan, ya kalau badannya agak berat, kaki kiri ke belakang, tarik nafas, lepas, tekuk lututnya, jatuhkan badan pelan. Kobra. Yang keempat boleh, tetapi sebaiknya jangan. Kaki kiri ke belakang dan ya, jangan. Oke. Ya, tekuk lutut kiri di depan. Mari silakan 3 pilihannya. Ya, dipilih. Yuk, kaki kiri ke belakang, tarik nafas. Lepas, tekuk sikunya, jatuhkan pelan. Kobra, luruskan tangannya, tarik kuat lebar. Lepas, tempelkan dagunya. Angkat kaki kanan, ditopang dengan kaki kiri. Pastikan dagunya menempel di matras. Jari-jari kaki kanan menunjuk kuat ke atas. Amati napasnya. Kalau sudah merasa aman, angkat tangan samping kiri kanan. Kalau sudah lebih merasa aman, coba lagi ya. Silakan kaitkan tangannya di belakang, tarik mendekat ke kepala. Tetap di ujung kemampuan. Ayo, yang kakinya sudah jatuh, angkat lagi. Tidak usah lihat ke belakang. Semakin diperhatikan di belakang akan makin sering jatuh. Ya, cukup. Turunkan pelan. Yuk, kobra. Istirahat sebentar. Dorong badan ke belakang. Terus. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keningnya ke matras. Bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badannya. Silakan. Yang mau lap keringat, yang mau minum sedikit, membasahi tenggorokannya, tidak apa-apa. Demikian pemanasan, kemudian vinyasa yang sedikit membangkitkan. Mungkin sudah terasa panas ya, sudah ya sedikit gobios gitu ya. Kita akan lanjut dengan beberapa pose khusus ya sebelum kita melakukan gerakan yang lain. Hari ini kita belajar pose merpati ya atau Kapotanasana. Silakan jatuhkan badan ke depan. Kobra, angkat badan perlahan. Adu muka Svanasana. Dulu, ditahan sebentar. Rilekskan nafasnya. Ya, mari. Kaki kanan melintang ke depan. Atau boleh, kita coba dulu ya. Ini. Ya. Silakan telapak kaki kanannya, lutut kanan melintang di depan. Oke. Sudah terasa sakit? Iya, tidak apa-apa. Nikmati saja sakitnya. Ya. Kalau sudah merasa sudah agak pelan-pelan, ya ditahan saja sakitnya, amati saja. Kemudian kalau sudah merasa agak aman, badannya tegak saja dulu. Kemudian tangan kiri di telapak kaki kanan, tangan kanan di lutut kanan. Luruskan dulu tangannya, badannya tegak.
telapak kaki kiri dimasukkan jari-jarinya ke dalam. Ke dalam. Oke. Amati dulu ya. Sakit ya? Ya, sama. Di sini juga sakit. Kalau sudah merasa aman, amati nafasnya ya. Yang mau coba boleh, yang tidak mau coba tetap dinikmati di sini. Ini sangat bagus untuk mengatasi saraf kejepit di ruas tulang belakang 4 terbawah ya, di low back kita. Ya. Oke, nikmati saja dulu. Kalau sudah merasa aman, boleh angkat tangannya ke atas. Jepit kuping dengan kedua tangan. Sedikit akan terasa tekanan kuat di ruas tulang belakang bawahnya. Kakinya ditarik lurus ke belakang. Cukup. Yang sudah kuat boleh tarik tangannya ke belakang. Oke, cukup turunkan tangannya. Ambil dulu beberapa nafas. Ya. Nikmati dulu nafasnya. Kita masih punya nafas. Sakit-sakit sedikit di pangkal paha, tidak apa-apa. Nikmati nafasnya. Mari. Sekarang turunkan kedua siku di depan. Oke. Ditahan sebentar di situ. Biarkan sakit di pangkal paha, tidak apa-apa. Semakin lama dekatkan perutnya ke mata kaki kanan. Kemudian, oke, pandangannya ke depan. Jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah lehernya jatuh gitu seperti ayam kesembelih. Jangan. Pandangannya ke depan. Kuatkan hatinya. Sekarang dorong tangan ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras. Nah, nikmati batasannya, amati nafasnya. Sakit-sakit tidak apa-apa, yang penting masih punya nafas. Ya, jepit kuping dengan kedua tangan. Luruskan tangannya. Sekarang angkat pelan-pelan. Oke, turunkan tangannya. Boleh istirahat dulu di sini. Tapi kakinya jangan dipindah-pindah lagi, nggak apa-apa. Kesemutan-kesemutan sedikit, nggak apa-apa. Bagi yang sudah mau coba sedikit lagi, silakan. Angkat telapak kaki kirinya dikaitkan dengan siku kiri. Ambil dulu telapak kaki kiri dan tangan kiri. Gini saja dulu, ya. Kemudian tarik mendekat ke siku kiri. Taruh begini, pelan-pelan angkat tangan kirinya, nggak ke atas. Begini, tegakkan tangan kanannya, jaga keseimbangannya. Kalau sudah merasa aman, ambil jari-jari kaki tangan kiri dengan tangan kanan, ditahan di situ. Ayo, dicoba saja, jatuh juga nggak apa-apa. Atau jatuhnya masih di rumah. Ya, cukup. Turunkan lagi pelan. Ya. Bagi yang sudah agak kuat, ya silakan langsung lakukan purna kapotanasana. Diambil dengan kedua tangan. Ya, angkat telapak kaki kirinya, kemudian tarik. Lakukan di ujung kemampuan. Ambil dulu dengan tangan kanan, kemudian putar. Ya, tarik semampunya, ya. Ditahan. Bagus. Ada beberapa yang sudah bisa, tidak apa-apa. Ya, cukup. Bebaskan pelan. Jatuhkan lagi badan ke depan. Yuk. Biarkan pahanya sakit, ngilu-ngilu sedikit, yuk. Ini terapi yang bagus sekali untuk di gluteus maximus kita di belakang, di ruas tulang belakang. Itu terapi juga untuk sepanjang otot luar kaki kiri kita. Ya, cukup. Dongakkan kepala, turunkan tangannya. Mari, kaki kanan ke belakang, adu muka sana-sana. Yuk, sedikit rasa sakit, agak pegel-pegel, silakan. Ditekuk lutut kiri kanan bergantian. Mari, kaki kiri ke depan, melintang, sama seperti tadi. Ditahan dulu. Diusahakan itu kita tidak duduk, ya. Pinggul bokong kirinya tidak menyentuh
Coba angkat bokongnya, digantungkan saja, sakit. Ya, nanti lama-lama akan semakin turun ya. Kalau model saya yang kaku itu biasanya jadi masih begitu, bergantung begini, tidak apa-apa. Ya. Jadi bokongnya masih tergantung tinggi begitu, tidak apa-apa. Ya. Tidak usah duduk begini gitu. Angkat tinggi, kemudian lama-lama nanti akan tarik-tarik ke belakang. Kaki kanannya makin lama makin ke belakang, ya tarik-tarik. Baru kemudian nyentuh. Ya, jadi badan tidak miring ke kiri, oke? Ayo, tidak apa-apa, lakukan saja. Sakit rame-rame. Yuk, taruh tangan di kiri, di lutut kiri, tangan kanan di telapak kaki kirinya. Tegakkan badannya. Pandangan ke atas, boleh. Bagus, Mbak Rita, bagus. Mbak Gustina, Mbak Devi. Bagus, sampai rata, bagus ya. Cukup, kembali tegakkan badan, turunkan sikunya di depan. Langsung saja. Ditahan dulu. Tetap dongakkan kepalanya. Turunkan sikunya di depan. Sentuhkan sikunya di depan. Mari, dorong lebih kuat lagi tangannya. Sentuhkan keningnya ke matras. Tekan bahu kirinya ke bawah. Dekatkan perutnya ke mata kaki kiri di bawah. Amati dulu, nikmati dulu nafasnya. Yuk, jepit kuping dengan kedua tangan. Angkat bersamaan tangannya dan badannya. Oke, turunkan tangannya pelan. Yuk, oke, saya contohkan dulu. Nanti kalau sudah agak kuat ya, jepit kuping dengan kedua tangan. Begini, kemudian badannya angkat sekaligus begini, pelan. Akan terasa sekali tarikannya di otot tulang belakang, di pangkal paha kiri. Ya. Sementara masih banyak yang nyolong-nyolong, kepalanya bangun dulu gitu, terus angkat tangannya. Ya. Kalau bisa begini akan terasa sekali tarikan. Jepit, angkat bersamaan, kemudian turunkan tangannya. Ya. Boleh dicoba. Ayo sekali lagi, biar sekalian keringetan, sekalian gobios. Yuk, jepit kuping dengan kedua tangan. Angkat bersamaan pelan. Tuh, ya. Cukup, turunkan. Oke, masih posisi kaki tetap ya. Kesemutan, tidak apa-apa. Ya. Boleh sekarang angkat telapak kaki kanannya. Ambil dengan tangan kanan, dekatkan telapak kaki ke sebelah kanan. Ditahan dulu di situ. Ya, seperti contohnya. Ya. Baru angkat tangan kirinya, ambil tangan kanan dengan tangan kiri. Bagi yang tidak mau, tetap saja duduk, tegakkan tangannya. Ya. Yang tidak mau coba, tetap saja begini. Tetap saja kedua tangan tegak. Nikmati sakitnya ya, di pangkal paha kiri, tekanan kuat di ruas tulang belakang bawahnya. Yuk. Yang mau lebih kuat lagi, boleh ambil telapak kaki kanan dengan kedua tangan ke Purna Natarajasana. Purna Kaputanasana. Yuk, angkat, ambil. Ayo, beberapa sudah mendekat. Ya. Ya, cukup. Turunkan pelan. Mari, kaki kiri ke belakang. Ada muka sana-sana. Gunung, rilekskan. Tekuk lutut kiri kanan, nikmati bagaimana rasa pegal di paha, di pangkal paha, kemudian tekanan kuat di ruas tulang belakang. Turunkan kedua lutut, dorong badan ke belakang. Kita istirahat lagi. Nikmati nafasnya.
Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari luruskan kakinya ke depan. Oke. Masih posisi bersimpuh ya. Sedikit lagi back bend ya. Tekukan ke belakang. Kita lakukan Ustrasana. Ustrasana. Yuk, berdiri di atas kedua lutut. Kemudian angkat kedua tangan ke atas. Turunkan tangan kiri di tumit kaki kiri. Tarik kuat tangan kanannya ke atas. Tangan kanan ke atas saja dulu, tegak ke atas. Tegak ke atas. Tangan kiri ke tumit kaki kiri, dorong ke depan. Terus tangannya boleh dibawa ke belakang. Ya, cukup. Bebaskan pelan. Mari sekali lagi, sisi yang satunya. Angkat kedua tangan ke atas. Turunkan tangan kanan. Dorong perut ke depan. Ditahan, amati nafasnya. Cukup, tegakkan badan. Yuk, kembali duduk, jatuhkan badan ke depan. Lakukan counter pose-nya. Child pose. Rasakan sedikit tekanan di ruas tulang belakang bawah. Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari luruskan kakinya ke depan. Sekarang baru luruskan kakinya ke depan. Yuk, kita lakukan cium lutut. Mari luruskan kakinya ke depan. Pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan. Bagi yang sudah kuat, boleh ambil jempol kaki dengan kedua tangan. Pandangan ke depan. Pastikan tulang belakangnya lurus. Pandangan ke depan. Bagi yang sudah merasa sakit, baru pegang jari-jari kakinya. Tidak usah pegang jari-jari kaki. Pegang saja pergelangan kakinya. Kemudian ditekuk siku. Tarik nafas, pandangan ke depan. Lepas, jatuhkan badannya pelan. Dekatkan dulu perutnya ke paha. Tidak penting mencium lututnya. Dekatkan perutnya ke paha. Tetap dongakkan kepalanya ke depan. Supaya kita tetap sadar dalam pengamatan batasan sakitnya. Cukup. Tegakkan badan. Mari angkat telapak kaki kiri. Ambil dengan dua tangan. Kemudian taruh telapak kaki kiri di siku kanan dalam. Kemudian tangan kiri merangkul dari luar lutut kiri. Tulang belakangnya tegak. Ditahan sebentar. Tulang belakang tegak, boleh rilekskan kaki kanannya, gerak-gerakkan. Mari, ambil telapak kaki kiri, jari-jari kaki kiri ambil dengan tangan kanan. Ambil dengan tangan kiri. Maaf. Tangan kanan pegang tumitnya. Kemudian dekatkan ke wajah. Nikmati bau kakinya sebentar, atau bau kaki kiri sendiri. Angkat sedikit lebih tinggi lagi. Kemudian putar badan ke kiri. Tarik lutut kirinya ke belakang. Tarik lutut kirinya ke belakang, pandangannya tetap ke depan. Taruh jari-jari kaki kiri di kuping kiri. Ditahan sebentar. Tidak apa-apa, sekali-sekali taruh. Dengarkan jari-jari kakinya yang selalu ditaruh di bawah. Yang sudah kuat boleh ambil jempol kaki kanan dengan tangan kiri. Tapi kalau tidak mau, bertahan di sini saja, tidak apa-apa. Kalau mau coba, ambil jempol kaki kanan dengan tangan kanan, kemudian tarik. Di ujung yang kuat. Karena dan Urasana. Ya, cukup. Turunkan pelan. Taruh telapak kaki kiri di atas paha kanan.
Yuk, tegakkan badannya, angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan pelan ke depan. Cium lutut kanannya. Kembali tegakkan badan, angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas, putar badan ke kanan. Tangan kiri pegang lutut kanan, putar badan ke kanan, pandangan ke belakang. Ya, cukup. Kembali ke depan. Yuk, luruskan kaki kiri. Mari, gantian. Kaki kanan, telapak kaki kanan. Diambil. Telapak kaki kanan ditaruh di siku kiri dalam. Kemudian tangan kanan melingkar di luar lutut kanannya. Kaitkan telapak tangannya. Kemudian tulang belakang tegak. Boleh gerak-gerakkan kakinya ke kiri kanan, goyang-goyangkan badannya. Ya, cukup. Ambil jari-jari kaki kanan dengan tangan kanan, tangan kiri pegang tumitnya. Angkat ke depan wajah, ditahan sebentar. Ya, cukup. Putar badan sedikit ke kanan, tarik lutut kanannya ke belakang. Pandangan tetap ke depan, taruh jari-jari kaki kanan di kuping kanan, pandangan tetap ke depan. Angkat sedikit sikunya, biar sedikit gaya. Oke, bagi yang mau coba boleh ambil jempol kaki kirinya dengan tangan kiri. Sedikit lebih susah daripada yang tadi kita. Boleh dilemparkan, tidak harus dekat kuping, ya tidak apa-apa. Di ujung kemampuan. Ya, cukup. Taruh di pangkal paha kiri. Ya, agak susah sedikit. Di sebelah saya juga agak terengah-engah sedikit. Oke. Telapak kaki kanan ditaruh di pangkal paha kiri, tekan ke kanan. Pegang ke lantai kiri. Yuk, pandangan ke depan. Tarik nafas, lepas jatuhkan badan. Cium lutut kirinya. Cukup, tegakkan badan, angkat kedua tangan, tarik nafas, lepas, putar ke kiri, tangan kanan pegang lutut kiri luar, pandangan ke belakang, kencangkan perut, kemudian nikmati nafasnya. Ya, cukup, pandangan ke depan. Luruskan lagi kakinya ke depan, rilekskan. Mari, sedikit lagi. Yuk, jatuhkan badannya, kemudian tegakkan kakinya ke atas. Sekarang giliran kaki kita di atas. Sekali-sekali, ya tidak harus seminggu sekali ya. Kalau sering latihan di rumah, giliran kakinya di atas. Kita harus bersikap seimbang pada badannya sendiri. Mari, tekuk lututnya, ambil telapak kaki dari dalam dengan kedua tangan. Pastikan betisnya tegak, tekuk lututnya, biarkan lututnya semakin lama semakin mendekat ke lantai. Tulang panggul usahakan mendekat, jadi bokongnya tidak diangkat, tulang panggulnya menempel di matras. Betisnya tegak, tidak dibuka. Lututnya keluar. Ambilnya dari dalam telapak kakinya. Ya, cukup. Kembali luruskan kakinya ke atas. Turunkan kakinya 60 derajat, ditahan. Ditahan, ayo 60 derajat kakinya. Jangan dipegang pakai tangan. Turunkan kakinya, jangan tegak 60 derajat. Turunkan sedikit lagi 30 derajat. Ayo. Yang mau ada beberapa ya six pack itu, yang mau 4 dulu, 2 dulu boleh. Ya, ditahan sebentar. Ya, cukup. Ditekuk lututnya, telapak kaki selebar matras. Biasa. Yuk. Pastikan telapak kaki selebar matras.
Lututnya ditekuk, pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan. Yuk, angkat perutnya, angkat dada, dekatkan dagunya ke dada. Amati nafasnya. Gerakan sangat nyaman untuk ruas tulang belakang kita. Ya, cukup. Bebaskan bokongnya, kedua kaki tetap ditekuk, telapak kaki tetap selebar matras. Buka tangan ke samping kiri kanan. Mari tarik nafas, jatuhkan kedua lutut ke sisi kiri, pandangan ke sebelah kanan. Tekan lutut kanannya sampai di bawah telapak kaki kiri. Bernafas normal. Kembali ke tengah, tarik nafas. Lepas, jatuhkan ke kanan. Tekan lutut kirinya di bawah sampai di mendekati telapak kaki kanan. Pandangan ke sebelah kiri. Amati nafasnya. Cukup, kembali tegak ke tengah. Mari, angkat sedikit bokongnya, taruh tangan di bawah badan. Kita lakukan sikap ikan atau matsya. Bagi yang masih kuat, yang bisa kayang atau cakrasana, itu lakukan saja cakrasana. Tetapi yang tidak kuat, lakukan saja matsya. Yuk, tangan lurus di bawah badan, kemudian angkat dadanya, satukan jempol kakinya, kemudian gantungkan kepalanya, rileks. Angkat dadanya tinggi, kemudian gantungkan kepalanya, rileks. Bernafas normal. Gerakan sangat nyaman. Bagi yang melakukan kayang, boleh angkat lebih tinggi lagi, kemudian nikmati nafasnya. Ya, cukup, turunkan pelan. Mari kita sawasana, relaksasi. Sudah 1 jam. Telapak kaki dibuka selebar matras. Telapak tangan di samping kiri kanan menghadap ke atas. Pastikan dari ujung jari kaki sampai kepala rileks. Kalau sudah merasa rileks, pejamkan mata. Sawasana atau relaksasi adalah bagian terpenting di dalam melakukan yoga asanas. Jadi wajib kita lakukan. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Kita akan lakukan pratyahara. Prinsip-prinsip dasar di dalam meditasi. Pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati, menerima apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamatinya saja, menerima apa adanya. Tetaplah jaga nafasnya, tetaplah jaga batasannya, batas antara tertidur dan tidak tidur. Selalu di dalam pengamatan tentang badannya. Mohon dilakukan dengan baik. Dengarkan saja apa yang harus didengar, rasakan saja apa yang harus dirasakan,
Kemudian secepatnya bawalah pikiran hanya untuk mengamati nafas, mengamati batasannya, batas-batas sakitnya, mengamati detak jantungnya, kemudian kembalikan pengamatan hanya kepada nafasnya. Ya cukup gerak-gerakan pergelangan kaki, pergelangan tangan, buka mata perlahan. Satukan telapak kakinya, satukan telapak tangannya, jepit kuping dengan kedua tangan. Kencangkan perutnya. Dorong kuat jari-jari kakinya, dorong kuat jari-jari tangannya ke atas, kencangkan perut. 2 kali tarikan nafas. Beberapa di antara kita akan menguap di sini. Ada rasa kantuk di sini. Ya, cukup ditekuk kedua lututnya, angkat kedua tangan, lakukan baby happy. Gerak-gerakan saja. Bayi gembira. Kita kembali menjadi bayi lagi. Kemudian dirangkul kedua lututnya, goyangkan badan ke kiri, ke kanan. Yuk, gulingkan badan ke kanan. Ditahan sebentar. Kemudian kita bangun perlahan. Mari kita duduk setengah padma atau Ardha Padmasana. Silakan ibu-ibu kaki kiri di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas. Duduk nyaman. Kemudian telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di atas mata kakinya. Di tengah-tengah, pejamkan mata. 7 kali tarikan nafas. Kita tenangkan jantung pada posisi tegak sebelum mengakhiri yogasana pagi ini. Baik, cukup. Mari kita satukan tangannya di depan dada. Terima kasih semangatnya. Terima kasih kita sudah melakukan yogasana bersama. Selamat merayakan Natal buat teman-teman Nasrani. Semoga damai selalu. Terima kasih. Salam hormat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste. Monggo Pak Rosa. Oh, Pak Rosa. Baik, ya. Baik, terima kasih Bli Ode dan Bu Oka. Tugasnya sudah selesai ya tadi ya. Jadi akhirnya bisa segera bergabung lagi dengan kita. Oke, terima kasih sekali. Baik, ini sudah gobios dan malah sampai ngantuk ya, saking rileksnya tadi pada saat kita savasana dan meditasi tadi sebentar. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Silakan kalau sambil minum sambil apa, begitu sebelum kita ke forum diskusi.
Mas Patah, monggo ada yang ingin disampaikan tadi mengenai terkait dengan kita sudah 1 tahun, 1,5 tahun sebetulnya ya, 1 tahun secara resmi kita beryoga bersama-sama dengan Gagama Yoga ini. Monggo Mas Patah. Iya. Terima kasih, Bli Ode, Pak Oka, Ocha, teman-teman semua. Patut disyukuri bahwa Agama Yoga pada 2 hari lagi, 28 Desember 2021 nanti genap mencapai umur 1 tahun. Ya. Tapi ada catatannya bahwa umur 1 tahun Agama Yoga itu berdasarkan SK, Surat Keputusan Kepengurusan. Tetapi sebenarnya kita sudah jauh sebelumnya sudah memulai beryoga. Jadi kalau sedikit saya flashback ke belakang, itu kira-kira setahun sebelum SK terbit itu, bibit-bibit Agama Yoga itu sudah mulai. Jadi awalnya Agama komunitas yang termasuk paling awal itu adalah Agama Beksan. MC kita juga ikut di dalamnya di Agama Beksan cabang Malang. Nah, pada waktu itu yang di Jogja itu Agama Beksan latihannya di auditorium Fakultas Kedokteran Gigi. Karena ketua Agama Beksan itu alumni kedokteran gigi. Jadi pada waktu itu di sana. Nah, di Agama Beksan itu saya ikut terlibat karena ada tugas negara mengantar Rida untuk ikut latihan Agama Beksan. Jadi akhirnya saya diikutkan di situ. Nah, kemudian saya kepikiran daripada menunggu orang latihan Beksan, ya, kita bikin juga yoga di situ. Gitu. Nah, dari situ berjalan, akhirnya ternyata di antara teman-teman Agama Beksan itu juga ada yang suka beryoga. Nah, kemudian pada hari yang sama dengan latihan Beksan itu kita adakan sebelumnya latihan yoga untuk mengawali olah tubuh sebelum pada Beksan itu. Nah, dari situlah awalnya, kemudian setelah jalan beberapa kali, beberapa lama gitu ya, sudah terbentuk. Mula-mula itu hanya kurang dari 5 orang, kemudian pada waktu sampai dengan datangnya pandemi itu sudah kira-kira 20 orang peserta yoga di Fakultas Kedokteran Gigi itu. Nah, saya ada catatan sedikit bahwa pernah suatu ketika latihan yang rutin minggu pagi itu hanya ada saya dan 1 teman. Nah, alhamdulillah saya tidak putus asa ya waktu itu karena beryoga hanya berdua. Kalau waktu itu saya putus asa kemudian membubarkan diri, tidak terus rutin, maka Agama Yoga ini saya kira tidak akan terbentuk. Untungnya saya tidak tergoda untuk membubarkan diri. 2 orang oke. Bahkan waktu itu kalaupun saya latihan sendiri oke gitu kan, hanya menunggu yang pada latihan Beksan saya juga. Nah, itu ceritanya kemudian datang pandemi. Datang pandemi itu ternyata ada hikmahnya juga. Kita yoganya malah menjadi lebih melebar, artinya bisa diikuti oleh lebih banyak teman karena yoganya kemudian kita lakukan secara daring melalui Zoom meeting ini, dan itu ditangkap oleh teman-teman dari PP Kagama. Di antaranya waktu itu yang ikut menggagas itu ada Mas Derajat Wibowo, ada Mas Sulas Tamaraharja, ada Mbak Ririn yang sekarang jadi Ketua Kagama Buntang. Nah, kemudian juga teman-teman yang di Jogja, ada Dokter
Riris Andono Ahmad. Nah, kita sepakat, yuk kita bikin yoga secara luring, secara daring, maaf. Itu ada kerjasama di situ. Waktu itu belum dapat SK, jadi kita sebut saja Bakalan Kagama Yoga itu berkolaborasi dengan Kagama Care, Kagama peduli ya, yang suka membantu sana sini dari komunitas Kagama. Dan satu lagi, sudah ada komunitas yoga di Universitas Gadjah Mada di dalam kampus yang diketuai oleh Mbak Lis Sulistiawati. Nah, kita berkolaborasi antara Kagama Yoga, Kagama Care, dan Padma Yoga. Kita bikin program untuk beryoga bersama. Penyelenggaranya adalah Kagama, tapi pesertanya kita mengajak semua orang di seluruh Nusantara yang suka beryoga. Makanya programnya kemudian kita namakan Nusantara Beryoga Bersama Kagama. Nah, jadi kalau kita runut ke belakang, kelahiran dari Nusantara Beryoga Bersama Kagama, selanjutnya saya sebut NBBK, itu lebih awal daripada terbitnya SK untuk Kagama Yoga. Jadi waktu itu kita masih dalam kandungannya karena belum dapat SK. Nah, tapi kita sudah bisa berkolaborasi dengan Padma Yoga dan Kagama Care untuk membuat program Nusantara Beryoga Bersama Kagama. Kalau NBBK ini kita ingatnya gampang sekali karena NBBK yang perdana itu bertepatan dengan International Day of Yoga. Tepat harinya waktu itu hari Minggu. Jadi memang nggak tahu kenapa Kagama Yoga itu dalam perjalanannya itu banyak mengalami kebetulan-kebetulan yang patut disyukuri. NBBK pertama itu bertepatan dengan International Day of Yoga. Jadi kita ingatnya gampang 21 Juni 2020. Nah, kalau setiap kali datang International Day of Yoga itu akan bertepatan dengan ulang tahun NBBK. Tetapi kalau ulang tahun Kagama Yoga, kalau mau sesuai dengan SK, itu jatuhnya pada 28 Desember. Begitu, saya rasa flashback-nya cukup. Nah, kita ke depan sekarang, kita sudah berumur 1 tahun. Nah, untuk tahun kedua, saya kira kita akan melanjutkan program NBBK ini sebagai tumpuan program kita. Perluasannya nanti juga dari situ itu akan menjadi core kita. Nah, kemarin bersamaan dengan Dies Natalis kita sudah bisa mengadakan NBBK yang hibrid sifatnya, ada luring di Balairung karena masih pandemi dibatasi 30 orang peserta dan itu dibagi 2 dari Padma Yoga 10 orang, dari Kagama Yoga 20 orang. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Kita banyak yang bisa datang, bahkan terpaksa harus menolak karena dibatasi 30 orang itu, dan semuanya menjalani dengan happy. Nah, itu ke depan kita akan bisa membuat program-program NBBK yang sifatnya hibrid. Ada luringnya, ada daringnya. Nah, saya kira itu baru dalam angan-angan kita nanti di 2022. Berkaitan dengan itu saya sudah mohon izin ke rektorat dan beliau welcome. Ada Pak Paripurna, Wakil Rektor, ada Bu Pujiastuti, Dir KUI ya, kerjasama alumni dan apa gitu, internasional atau apa. Terus kemudian juga ke SR-nya Pak Gugup itu juga sudah oke.
karena kita todong pada waktu kita sedang melakukan yoga dan tentunya dalam suasana yang permintaan yang tidak bisa ditolak oleh beliau-beliau itu. Jadi intinya begini, kita sudah diberi lampu hijau kalau nanti di tahun baru, setelah tahun baru kita akan mengadakan acara yoga kita ini menjadi hibrid. Oke, yang tersisa adalah nanti soal teknis, apakah kita mampu atau tidak untuk secara teknis melakukan Nusantara Beryoga ini hibrid. Kemudian saya juga sepakat dengan Mbak Lis, mewakili pihak universitas, karena nantinya seperti yang kemarin pada waktu DIES itu bukan lagi kolaborasi antara Kagama, komunitas Kagama satu dengan yang lain, tapi sudah menjadi sinergi UGM dan Kagama. Sinergi UGM Kagama, karena itu saya pikir akan lebih tepat kalau tajuknya bukan lagi Nusantara Beryoga bersama Kagama, tetapi kita bikin saja nanti menjadi Nusantara Beryoga. Ini kalau teman-teman setuju, supaya kita adil juga dengan Padma Yoga. Karena kalau bersama Kagama, Padmanya di mana? Padahal itu partner kita yang mewakili pihak universitas. Tentu saja Mbak Lis akan senang sekali gitu ya kalau kita tajuknya menjadi Nusantara Beryoga. Nah, dengan tajuk Nusantara Beryoga itu nanti kita akan coba untuk merangkul banyak pihak. Karena ini sudah menjadi Nusantara Beryoga, skopnya akan menjadi seluruh Nusantara, partisipannya akan menjadi dari seluruh Nusantara. Saya ada cerita, saya sudah ada tawaran ya, ada tawaran dari salah satu resort atau hotel gitu. Dia ingin mengundang kita Kagama Yoga atau instruktur Kagama Yoga untuk menjadi instruktur di resortnya mereka. Nah, saya pribadi kan nggak mampu gitu ya. Nah, saya akan menawarkan nanti kolaborasi dengan kita bukan begitu, bentuknya bukan begitu. Tetapi karena core kita adalah program Nusantara Beryoga, Beryoga Minggu pagi jam 8 ini, ya mari kalau mau bergabung dengan kami, silakan bisa memfasilitasi misalnya di ruang gym hotelnya atau resortnya itu setiap minggu pagi dijadikan studio yoga dengan instruktur dari kita secara daring gitu. Nanti kita akan menawarkan kerjasama seperti itu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ada channel atau ada tawaran, ada permintaan kerjasama seperti itu, minta tolong diarahkan ke seperti itu. Jadi silakan, mari ikut di Nusantara Beryoga, fasilitasi saja studionya masing-masing dengan fasilitas untuk bisa hibrid. Mereka berkelompok, yoga luring, terus terintegrasi dengan Nusantara Beryoga secara daring. Itu bayangan saya, mudah-mudahan nanti akan terwujud karena konon segala sesuatu itu berawal dari bayangan. Keep on mind, kemudian semesta biasanya akan mengabulkannya, mendukungnya, mestakung ya, semesta mendukung. Begitu pengantar dari saya, rasa syukur kami terhadap 1 tahun Kagama Yoga. Monggo dilanjut. Oke, baik, terima kasih Mas Patah, luar biasa sekali tadi ya. Jadi kita sekarang mengingat kembali perjalanan kita selama sebetulnya lebih dari 1 tahun ya, 1,5 tahun bahkan mungkin lebih, dari yang awalnya luring kemudian menjadi daring dan justru bisa menjangkau ke seluruh penjuru Nusantara bahkan keluar ya. Biasanya kalau dulu kan ada instrukturnya juga Mbak Dewi atau siapa yang dulu itu ya seringkali. Baik. Dan ini juga tentu saja dari kerja keras
teman-teman semuanya, para instruktur juga, Beli Ode, Bu Oke, Mbak Ningrum, dan Beli Arsi. Luar biasa sekali, kita berterima kasih semuanya kepada para instruktur yang luar biasa ini. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tadi banyak sekali ya yang sudah chat, terima kasih, Segar, dan sebagainya. Dan ada yang bertanya juga ini, Bli. Mbak Asih nanya, Bli, tadi waktu kobra pas mau jatuhkan badan, tangan siku sakit sekali. Begitu. Kobra. Ya, tangannya pas mau jatuhin badan gini nih. Waduh, saya nggak kelihatan. Tangannya jadi pas kobra terus mau jatuhin badan itu tuh tangannya sakit sekali gitu. Itu bagaimana, Bli? Pas proses mau ke gerakan belalang itu ya naikkan kaki itu ya? Mungkin ya. Itu gimana maksudnya, Pak? Waduh, ini harus scroll lagi ke atas. Ini pas kobra, waktu kobra pas mau jatuhkan badan, tangan atau siku sakit sekali. Udah gitu aja. Iya. Gimana ya? Itu pelan-pelan aja, Mbak. Jadi jangan jatuh gitu. Oke. Terus memang begitulah asanas ya, sifatnya memang agak memaksa sedikit gitu ya. Dan sakit ya dilakukan saja gitu. Karena kalau yang jatuh dari kobra jatuh umumnya kalau kobra orang jatuh itu otot tulang belakangnya bekerja ya. Otot tulang belakangnya bekerja. Jadi begini ya, kelihatan ya. Oke, kobra begini. Kenapa sikunya saya minta ditekuk supaya sedikit berat badan itu dilimpahkan ke otot tulang belakang, terutama tulang belakang bawah. Karena kobra ini sesungguhnya nggak punya tangan, jadi tangannya nggak dipakai. Jadi begitu turunkan itu harus otot tulang belakangnya bekerja juga, bebaskan tangannya gitu. Jadi mempergunakan tenaga tangan mendorong itu sesedikit mungkin ya. Jadi banyak di antara kita pada saat begini terus mau kobra langsung tangannya penuh maka sepenuhnya berada di tangan. Itu saya sarankan tidak. Jadi angkat, pakailah sedikit otot tulang belakangnya, ngangkat sedikit. Kalau sudah mentok baru bantu dengan tangan. Ya. Jadi otot tulang belakangnya bekerja karena memang target kita bukan di tangan itu gitu. Target kita di otot tulang belakangnya. Jadi tangan tidak sepenuhnya bekerja. Tahan sedikit dengan badannya gitu ya. Jadi ditahan sedikit badannya dengan otot tulang belakangnya. Begini ya, atau seperti ini, tangannya berpulang akan terasa di sini. Ya. Jadi kalau pada saat mau turun, dipakai sedikit otot tulang belakangnya untuk menahan supaya tangan tidak sepenuhnya gitu dipakai. Itu kira-kira, Mbak. Tapi ya kalau ngomonginnya juga susah sebenarnya itu dilakukan. Tapi dengan sering latihan, ya dengan sering latihan kita akan tahu. Dari dulu saya katakan kita akan menemukan badan kita sendiri, bukan badan instrukturnya. Oke, lakukan saja. Ya. Iya, Mbak. Oke, ini ada lagi dari Mbak Nia Fatna. Beli pada saat pigeon pose dan tangan dinaikkan ke atas, badannya ikutan miring. Harusnya lurus atau miring, Beli. Latihannya pedes, Beli. Memang pedes gitu. Pedesnya bukan pedes apa itu, pedesnya merica gitu karena lama. Okay. Tapi kita bertahan di situ ya. Yeah. Jadi umumnya gitu ya. Telapak kaki melintang begini. Begitu ini saja sudah sakit kok. Tapi jangan duduk. Jadi akan menyamping kiri jadinya. Begitu angkat tangan, badannya akan jatuh ke sini. Ya. Tapi angkat saja bokongnya, itu angkat bokongnya, walaupun tergantung begini. Tidak apa-apa. Tadi saya sudah contoh, walaupun bokongnya tergantung, itu nggak apa-apa. Nanti lama-lama semakin rendah. Ya. Jadi badannya tegak, terus pinggulnya tegak lurus. Jadi kita tidak duduk begini, ya, angkat. Ya, kalaupun jatuh, ya sudah jatuh. Nanti lama-lama, begini, badan akan mencari keseimbangannya sendiri. Kalau disuruh-suruh tegak jatuh, kemudian jatuh,
Malah kalau disuruh-suruh kadang-kadang malas disuruh-suruh. Cari gitu. Cari. Tapi lama-lama ya itu memang pose agak advance sedikit ya. Tetapi ya harus diperkenalkan karena saya sudah lihat kemarin di waktu acara minggu lalu posenya sudah saya lihat yang bagus yang di gedung pusat itu, makanya sedikit agak keras hari ini. Ya bukan keras, ya agak sakit gitu, lebih sakit lagi sedikit itu nggak apa-apa. yang Ya, dibalik jadi angkat saja bokongnya, jangan miring ya. Jangan miring. Oh ya, lurus jadi posisinya ya. Tegakkan saja, walaupun bokongnya keangkat, risikonya lebih sakit, lebih capek, ya nggak apa-apa. Kalau saya bukan miring, condong ke depan. Jadi mau tegak aja susah banget. Nggak apa-apa, makanya kalau yang alternatif berikutnya, turunkan sikunya, karena targetnya adalah otot paha bagian luar kita. Ya, kemudian di bokong, gluteus maximus itu, kemudian ditarikannya akan terasa di ruas tulang belakang bawahnya. Itu biasanya terapi untuk yang saraf kejepit ya, di ruas tulang belakang, L4 di bawah itu ya. Ya. Itu kalau saya tegak, tapi kayak kejepit gitu. Tekanan kuat sekali. Ya. Tekanan kuat sekali di ruas tulang belakang bawahnya. Ya. Kadang-kadang ada panik, lupa nafas gitu. Kalau lebih panik lagi, lebih sakit lagi. Jadi, mati nafasnya sakit, ayo nafas, masih punya nafas kok. Ya, sakit kok. Jangan pikir saya tidak sakit, sakit juga. Jadi posisinya tegak ya, diusahakan tetap tegak gitu ya. Ya, kalau jatuh aja. Ya, nggak apa-apa, jadi nggak masalah ya. Baik, ini teman-teman juga terima kasih beliau. Oke, silakan Mbak Ita. Mbak Ita. Terima kasih. Saya bukan menanyakan tentang yoganya, tapi saya tertarik dengan flashback-nya tadi. Masih ada yang belum diceritakan. Kan tadinya gurunya ya, instrukturnya kan hanya Mas Fatah aja. Nah, bagaimana ceritanya ini kemudian ada beliau Ode, ada BRC dan Mbak Ningrum yang kemudian menjadi instruktur Kagama Yoga. Mungkin pendek aja ya, karena penasaran kok tiba-tiba kok bisa Ode jadi instruktur. Mbak Ningrum semuanya kebetulan dari Bali sekali. Terima kasih. Mbak Ningrum dari Jakarta waktu itu, Mbak Ita. Ya sekarang Bali terus ya. Oh, dia kemana-mana kok itu. Dia yoganya yoga terbang itu, terbang sana, terbang sini. Terima kasih Mas Fatah. Ya. Mas Fatah. Oke. Nah, saya juga ini nggak bisa jawab sebenarnya, karena ini seperti berkah. Terus terang saja, saya mengenal Ode itu seperti mendapatkan berkah. Itu semesta yang mempertemukan, atau energi positif dari yoga yang mempertemukan. Kira-kira begitu. Karena ya saya sebenarnya sama Ode itu kalau mau kenal itu sudah dulu tahun 81 ketika kami sama-sama masuk di UGM. Beliau di teknik sipil, saya di teknik nuklir. Tapi pada waktu itu tidak terjadi. Karena belum dipertemukan oleh yoga. Nah, kami dipertemukan oleh yoga itu ketika pembentukan Prakagama Yoga itu, atau Kagama Yoga yang sebelum dapat SK itu, kemudian beberapa teman di Kagama Beksan itu yang ikut juga. Karena di Kagama komunitas itu kan banyak overlap. Makanya ada istilah 4L. Lu lagi. Kagama Beksan isinya ini, Kagama Yoga isinya juga itu. Nanti ada Kagama Tetembangan juga itu lagi, Kagama Teater juga itu lagi gitu. Ada 4 kali. Nah, iya. Boleh saya tambahkan dikit Mas Fatah? Ya, silakan beliau. Gini, kenapa saya juga ingin itu ada Kagama Yoga, karena dulu waktu Munas gitu. Kebetulan saya tampil gitu dengan orang-orang komunitas saya gitu di acara Munas itu, dan banyak teman-teman dari Kagama seluruh Indonesia ikut di situ gitu, ikut beryoga waktu Munas Kagama di Sanur. Munas Kagama di Sanur itu 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah November ya. Ya. Jadi kemudian bincang-bincang dengan Mas Derajat, gimana caranya online. Waktu itu kan baru mulai kenal adanya WhatsApp, video gitu ya, Zoom gitu ya. Itu gimana gitu. Terus akhirnya cobalah dihubungi, bisa nggak memfasilitasi di Kagama
pusat itu kan dijajagi sama Mas Derajat, dan kebetulan pernah juga ditawarin sama Pak Arsiawan gitu pakai Zoom punyanya dia gitu. Kemudian akhirnya ya pakai punyanya Kagama itu, Kagama Care atau apa dari Mas Tomo. Ya setelah itu saya tambah semangat, saya cari-cari teman gitu, siapa, ada Mas Ingrum, saya tangkap gitu saja. Kemudian ada Mbak Riri yang di Tokyo, cuman agak sibuk sekarang. Kemudian ada juga Mbak siapa yang Jakarta, dulu kan pernah kita gantian. Ada. Mungkin nanti ya ke depannya setelah kita tambah Mas Yudi Widiantoro, mungkin kita boleh pakai rutin karena beliau termasuk tokoh senior yoga di Indonesia gitu ya. Dan saya janji untuk menampilkan beberapa artis juga nanti gitu ya kalau sudah agak mapan. Mantap. Sudah menghubungi sih, cuman ya belum seharusnya fix biar bisa ya pas artisnya datang ada Mas Ganjar gitu, momen-momen tertentu lah gitu. Ini kan susah untuk ininya ya. Saya sedikit nambahin. Ya, ini ada Bli Arsi juga. Bli Arsi dulu sejarahnya gimana? Bli Arsi bergabung. Ini saya sejarah paling ini. Itu ini. Paling bontot ini sejarahnya, sejarah agama saya. Yoganya. Ceritanya gini, di saat ada pandemi ini kebetulan saya sering daring bersama teman-teman yang isolasi mandiri itu. Saya di organisasi saya di perawat di seluruh Indonesia ya, terutama di Bali, saya sudah rutin mengadakan setiap minggu gitu ceritanya. Nah tiba-tiba saat hari tertentu saya kalau tidak salah kontak sama beliau deh sebagai senior kami di Bali gitu. Oh gimana kalau seandainya di UGM kita alumnusnya diadakan gini daring gitu. Akhirnya saya kontak juga Mas Derajat, saya kontak Mas Patah, semua tak kontak gimana caranya ini kalau seandainya alumnusnya ini bisa diadakan daring gitu. Akhirnya gayung bersambut, semuanya semangat, dan penjelasan dari Mas Patah memang sudah ada yoganya. Kebetulan juga ini bagus ini. Kalau gitu, ayo apapun yang terjadi saya fasilitasi Zoom-nya. Ada gini, oh kalau gitu saling menyambung, akhirnya orang Kagama punya Zoom-nya yang bagus gitu. Ada udah. Akhirnya kontak Mak Ningrum dan sebagainya. Nah di bawah koordinasi beliau arahan beliau dan sebagainya, akhirnya terwujudlah latihan daring ini pertama. Ya sangat luar biasa ya. Akhirnya nyambung, ada WA grupnya, kemudian lanjut dengan perkembangan Facebook-nya dan sebagainya, Instagram-nya, ya luar biasa perkembangannya sehingga menjadikan seperti sekarang. Luar biasa. Terima kasih banyak ini. Sudah memfasilitasi, sudah mengkoordinir, sudah menyambungkan terutama persaudaraan kita ya di alumnus. Kalau tidak ada komunitas seperti ini, jadi kita sudah bersaudara di Kagama sama satu minat, satu niat, satu hobi. Nah ini yang bagus. Jadi yang hobi-hobi yoga kita ternyata berkumpul di sini. Ya mungkin kedepannya ini akan berkembang pesat ya kalau ada artis-artisnya nanti sebagai narasumber. Mungkin nanti teman-teman saya sarankan yang instruktur ya sekali-sekali sering-sering aja bintang tamu ya. Entah seperti beliau itu saya terinspirasi sekali ya dengan orang yang sudah berusia seperti itu menjadikan dirinya sehat bahkan lebih kuat dari kita-kita yang muda. Jadi itu salah satu cara untuk membangkitkan semangat kita-kita yang masih seperti ini. Jadi seperti Mas Jonathan itu luar biasa itu sebagai inspirator kami. Setiap saya lihat pasti saya lihat Mas Jonathan. Jadi kapan kita bisa seperti itu gitu. Jadi sudah berusia tapi betul-betul bodinya masih kelenturannya luar biasa. Itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru ya sebelum nanti kita menginjak. Terima kasih Bli Arsi. Ini sudah ada usulan bintang tamu loh. Ini ada yang usul siapa tadi, Sophia Lacuba. Terus ini ada request dari Mbak Cindy, request bintang tamu sama Rafah Rana juga, penggiat yoga di Bali, alumni FEB. Siapa Mbak? Siapa ini?
Samara Fahrana. Oh ya, kasih dong apa gitu. Ini Mbak Cindy ya, nanti kasih infonya di grup ya. Ya. Nanti nomor kontaknya aja dikasih, kita akan buru kejar. Mbak Cindy siap kasih info di grup ya tentang ini Samara Fahrana. Lalu siapa tahu Kagama Yoga bisa mengundang tamu Master Yoga Anjasmara. Oh gampang kalau Anjasmara mah. Sudah bersahabat dengan para instruktur kita soalnya. Ya kan udah Mas Patah juga udah kenal. Lah iya, makanya kalau Anjasmara gampang gitu. Sebenarnya saya pernah gitu. Saya pernah di satu film dengan Anjasmara. Waduh. Ya, Anjasmara itu di peran utama, saya peran pengganti. Pas yang bonyok-bonyoknya aja gitu dikumpulin. Oke, baik, ini sudah hampir jam 10. Oh ini dikasih link Instagramnya. Nanti ini ya Mbak Cindy ya di grup diberikan juga ya. Kalau ini kan nanti terhapus jadinya. Oh ya, Mbak Cindy udah masuk di grup kan ya? Mbak Cindy sudah masuk di grup ya? Di grup. Belum Mas. Belum? Iya. Oh, oke. Kalau belum nanti dimasuk dulu di WAG Kagama Yoga. Ada Kagama Yoga 2 karena yang Kagama Yoga 1 sudah penuh. Atau di Facebook aja dulu. Ya, iya. ke Facebook aja dulu, Mbak Cindy. Tapi di Facebook itu di setting hanya admin yang bisa. Kalau untuk join kan bisa. Join. Oh, join aja ya. Oke. Di settingnya sekarang itu di setting untuk difilter saja, bukan. Oh ya. Ini sementara. Oh kok. Oke, baik. Atau itu kan Atau nanti ini aja kan nanti bisa dicari di Instagram Samara Fahrana ya tadi ya, nanti saya masukkan dalam grup itu. Tapi Mbak Cindy nanti join juga di grup ya. Mbak Cindy nomor WA-nya berapa Mbak Cindy? Nomor HP WA. 0811 811 269 269 445. 445. Berkenan kalau misalnya nanti saya masukkan di WA grup Kagama Yoga. Ya, boleh Mas. Boleh ya? Ya. Oke. Sudah saya masukkan Mas Patah. Sudah. Lebih cepat dari bayangan. Ini sigap namanya sigap. Sigap ini. Oh, Bartanes barang ya mesti. Oh iya. Ya, saya mau menyapa teman saya Mas Nasruddin. Ya. Oh iya Pak Nasruddin. Ya, senang bisa gabung di sini. Beliau masih sehat sekali, saya yakin. Badannya masih sehat. Teman seangkatan dari sipil. Teman kuliah ya. Oh iya. Selamat bergabung Pak Nasruddin. Ya. Kalau dulu yang aktif di mana di Gelanggang gitu kalau latihan Purupatria, nah beliau guru besar. Oh iya. Gurunya Mak Riri nih. Oh. Berarti seangkatan saya juga ya Pak Nasruddin ini. Tapi kalau ke Gelanggangnya saya belakangan. Saya ke Gelanggang itu baru mulai 88 baru ke Gelanggang. Karena kuliah nggak lulus baru masuk Gelanggang waktu itu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ini sudah hampir jam 10. Dan teman-teman juga sudah beberapa tadi mengucapkan terima kasih. Sudah gobios, sudah seger sekali. Ada yang wah pas ini untuk saraf kejepit. Mungkin mengalami saraf kejepit. Jadi latihannya tadi sangat cocok sekali. Juga tadi Mas Patah sudah memaparkan bagaimana perjalanan kita selama 1 tahun. Dan banyak sekali progres yang tidak terduga sebetulnya. Tapi dan itu semesta yang mendukung kita. Pokoknya ada niatan gitu, semesta akan mendukung gitu ya, Mas Patah ya. Dan semoga tadi apa yang diharapkan untuk tahun kedua dan insya Allah berikutnya itu juga akan terwujud. Kita akan bekerja sama dengan banyak pihak, kita akan bisa mendatangkan
para bintang tamu begitu ya, mungkin tidak hanya artis tetapi mungkin juga orang-orang yang bisa menginspirasi kita ya dengan yoga seperti yang dihadirkan beliau waktu itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua juga akan tetap sehat, tidak berkurang tapi justru bertambah keanggotaannya. Dan terima kasih juga atas kerjasama kita, kan sebetulnya walaupun ada struktur organisasi tetapi bekerjanya selalu paguyuban. Siapapun yang bisa menggantikan menjadi MC atau apa gitu, sudah pokoknya siapa yang bisa oke gitu ya. Jadi kita bisa bertahan dengan sistem bekerja yang seperti itu, yang sukarela dan ya paguyuban seperti itu. Semoga kita semuanya selalu sehat. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau.